Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menuliskan persamaan reaksi kimia. Nah, masih ingat contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan? Nah, pada pembelajaran yang lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai reaksi fotosintesis, reaksi pembakaran, dan reaksi perkaratan. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia, zat-zat bereaksi atau yang disebut dengan reaktan, dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat. Secara umum untuk persamaan reaksi bisa dituliskan reaktan kita tulis di sebelah kiri tanda panah, tentunya lengkap dengan wujud zatnya atau fase zatnya, dan produk kita tulis di sebelah kanan tanda panah, lengkap dengan fase zatnya. Nah, beberapa istilah-istilah dalam persamaan reaksi. Ada yang disebut dengan reaktan, produk, fase zat, tanda panah, koefisien reaksi, serta indeks. Nah, pengertian istilah tadi yang disebut dengan reaktan atau bereaksi adalah zat-zat yang sebelum reaksi. Jadi ada di sebelah kiri tanda panah. Lalu yang kedua produk atau disebut juga hasil reaksi. Ini adalah zat-zat yang sesudah reaksi. Jadi diletakkan di sebelah kanan tanda panah. Lalu ada tanda panah itu sendiri. Tanda panah itu menunjukkan arah reaksi. Jadi menghubungkan antara bereaksi dan hasil reaksi. Lalu ada koefisien reaksi, yaitu angka yang ada di depan zat. Lalu ada indeks, yaitu angka yang ada di belakang atom. Kemudian ada fase zat atau menunjukkan wujud zat-zat dalam reaksi. Nah, berbicara tentang fase atau wujud zat yang terlibat dalam reaksi kimia, maka ada 4 wujud. Yang pertama adalah zat padat, yaitu dari kata solid, maka simbolnya adalah S kecil. Kemudian ada wujud gas, ya, dari gas disimbolkan dengan huruf G kecil. Kemudian ada yang wujud zat cair dari kata liquid, maka simbolnya adalah L kecil. Lalu ada wujud yang terakhir yaitu larutan dalam air atau dari aqueous sehingga wujudnya adalah aki. Nah, menurut aturan IUPAC bahwa penulisan wujud zat dalam persamaan reaksi itu ditulis sejajar dengan rumus kimianya. Contoh, gas karbon dioksida, maka rumus molekulnya adalah CO2. Karena gas berarti dalam kurung itu ada huruf G. Lalu yang kedua, larutan natrium klorida. Berarti rumus dari natrium klorida adalah NaCl. Lalu karena larutan berarti ada huruf Aq di dalam kurung. Contoh yang ketiga, bagaimana penulisan logam besi. Nah, karena besi itu padat, ya, maka simbolnya adalah menggunakan huruf S. Jadi wujudnya adalah S dari kata solid. Jadi lambang besi itu sendiri adalah Fe. Maka Fe dilengkapi dengan wujud padat yaitu huruf S. Dan yang terakhir adalah contoh air yang berwujud cair. Maka air memiliki rumus kimianya H2O, lalu simbolnya adalah L kecil dari liquid tadi. Oke.
Ya, bagaimanakah langkah-langkah penulisan persamaan reaksi? Nah, pertama, tuliskan dalam bentuk kata-kata zat reaktan dan produknya berikut fase atau wujud zatnya. Langkah kedua adalah salin dari kata-kata tersebut ke dalam rumus kimianya masing-masing. Nah, kita ambil contoh. Tuliskan persamaan reaksi antara 2 molekul gas hidrogen dan 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul uap air. Nah, kita akan jawab. Yang pertama, jangan lupa secara umum dulu kita tulis bahwa reaktan ada di sebelah kiri, sementara produk ada di sebelah kanan. Langkah ke-1, kita menuliskan dari kalimat tadi 2 molekul gas hidrogen ditambah 1 molekul gas oksigen. Nah, kita letakkan di sebelah kiri, kemudian menghasilkan, kita ganti dengan tanda panah 2 molekul uap air. Kita tulis molekul uap airnya di sebelah kanan. Lalu langkah kedua adalah mengganti kata-kata tadi dengan rumus kimianya. 2 molekul berarti ada angka 2 di depan zat tersebut. Jadi 2 molekul gas hidrogen, maka ada 2, lalu kita salin dari kata gas hidrogen ke rumusnya yaitu H2. Nah, karena wujudnya gas, lengkapi dengan huruf G di dalam kurung. Kemudian ditambah 1 molekul gas oksigen, karena koefisien 1 tidak ditulis, tidak perlu ditulis sehingga tidak ada angka 1. Tapi cukup kita menuliskan O2 untuk mengganti gas oksigen. Lalu jangan lupa lengkapi dengan huruf G karena itu menunjukkan wujudnya gas. Kemudian tanda panah dan tulis 2 molekul dengan angka 2 sebagai koefisien karena air adalah H2O, rumus kimianya berarti 2H2O karena merupakan uap air. Jangan lupa menuliskan simbol atau huruf G. Nah, sehingga reaksinya adalah 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O. Nah, demikian untuk reaksi tersebut. Lalu, manakah yang termasuk reaktannya? Jadi, reaktannya adalah zat yang di sebelah kiri, sehingga reaktannya adalah H2 dan O2. Sedangkan produknya adalah zat yang di sebelah kanan, yaitu H2O. Nah, demikianlah anakku pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.